Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada Kamis pagi ini menurut kalender kita masih punya jadwal untuk peringatan hari-hari besar untuk umat Kristen, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berkenaan dengan peringatan kenaikan dari Tuhan Yesus ke surga, maka bacaan ayat yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 saya bacakan demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Kitab Injil mencatat dari tahapan kedatangan Tuhan Yesus ke bumi sampai kenaikannya kembali ke surga punya makna yang khusus. Artinya apa? Kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini adalah dalam rangka penyelamatan, penebusan umat manusia dari dosa, dan itu dikerjakannya dengan menderita di atas kayu salib dan mati serta dikuburkan. Dengan cara itu, maka apa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama secara berulang-ulang setiap tahun sekali, yang dimaknai adanya Paskah, penyembelihan anak domba Paskah. Di dalam Alkitab kita temukan bahwa peristiwa Paskah ini dimulai dari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Firman Tuhan memang mengatakan bahwa orang-orang Israel harus melakukan ini sebagai peringatan adanya peristiwa yang besar di mana bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dengan tidak memakai kekerasan, tidak memakai peperangan, tidak memakai senjata, tetapi justru kita dapat melihat
catatan yang ada di dalam kitab Keluaran itu, Firaun dengan seluruh rakyatnya itu berkabung karena kematian anak sulung mereka. Anak sulung Mesir mati, tetapi anak-anak sulung Israel selamat. Ini adalah merupakan gambaran mengenai anak sulung yang berhak menerima berkat perjanjian dari Tuhan. Itu adalah semua orang-orang yang sudah diselamatkan, yang ditandai dengan penyembelihan korban anak domba Paskah sebagai tanda batas maut dan kehidupan. Orang-orang Israel pada waktu akan keluar dari Mesir, tanda yang harus mereka lakukan adalah setelah mereka itu menyembelih anak domba Paskah, sebagian daripada darahnya itu dioleskan kepada ambang pintu mereka. Dan dengan itu menjadi tanda malaikat maut melewati. Inilah yang namanya arti Paskah. Arti Paskah itu adalah lewat atau dilewati atau dilalui ya, oleh malaikat maut itu, dan tidak terjadi kematian di antara orang-orang Israel. Kedatangannya ke bumi untuk penebusan, sedangkan kenaikannya kembali ke surga mencakup beberapa hal. Perlu diperhatikan di sini. Peristiwa penting, peristiwa Natal itu Tuhan Yesus turun dari surga ke bumi melawat umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu. Kemudian Tuhan Yesus mengemban tugas dari Allah Bapa, yaitu membawa korban. Dan korban yang dibawa itu bukan terdiri daripada anak domba yang diambil dari ternaknya orang-orang Israel, tetapi Tuhan Yesus membawa dirinya sendiri. Di dalam surat Ibrani itu dikatakan, sungguh Aku datang, ya Bapa, di dalam gulungan kitab yang tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi dengan ini Tuhan Yesus tidak serta-merta dia datang dengan kehendaknya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus datang itu seturut dengan program, seturut dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Allah Bapa sendiri, yang pada awalnya, pada mulanya itu dinubuatkan melalui para nabi ya. Surat Ibrani pasal yang pertama mencatat untuk itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hal yang saya catat di sini bisa dipakai untuk menjadi dasar pendalaman Alkitab setelah Bapak Ibu Saudara sekalian ikut bersama-sama menyimak, merenungkan, memperhatikan dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mengapa dia harus naik? Sebab dari sana dia berasal. Tuhan Yesus tidak datang dari bumi menurut kesaksian Injil Yohanes, tapi dia datang dari Bapa. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan
yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, perwujudan daripada Allah sebagai hak atau milik yang harus dipertahankan, melainkan berdasarkan Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11 itu dinyatakan di sana ia Allah sendiri datang dalam rupa manusia, mengosongkan dirinya dan memakai rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan sebagai hamba, dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Selanjutnya, dengan inilah sebagai alasan Allah sangat meninggikan dia. Yesus yang ditentukan sebagai korban keselamatan dalam tubuhnya sebagai manusia, maka korban yang sedemikianlah korban yang memenuhi syarat, yang layak diterima oleh Allah, dibenarkan ya, karena ketaatannya kepada Bapa itu. Kemudian dia dibangkitkan. Alkitab mengatakan melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati, maka di hadapan Bapa ia membenarkan orang-orang yang berdosa itu oleh karena iman kepadanya. Ya, jadi kalau kita menerima dengan iman kuasa kebangkitan daripada Kristus, kita beroleh berkat pembenaran, yang artinya adalah pengampunan, penghapusan dosa. Itu yang terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kemudian di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-21 itu juga menyatakan bahwa dia tidak datang dengan dirinya sendiri. Dia adalah kebangkitan yang sesungguhnya, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Kemudian yang poin yang kedua, mandat yang diembannya telah selesai. Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Perlu kita perhatikan dan kita cermati bahwa mandat ataupun tugas yang diberikan oleh Allah Bapa untuk penyelamatan manusia itu sudah ditunaikan. Sudah ditunaikan dengan sempurna. Ya, dengan sempurna. Ini pun kalau kita melihat di dalam kitab suci tidak dijalani dengan gampang, dengan mudah. Berkali-kali setiap kali saya sampaikan firman Tuhan, ketika kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang saya sampaikan kepada kita semua adalah Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib bukan dengan kemauannya sendiri. Itu pun bergantung kepada kehendak Bapa. Dalam pergumulannya di Taman Getsemani itu, kita dapat melihat di sana pergumulan daripada Tuhan Yesus sampai mencucurkan keringat dan darah dengan mengatakan, "Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku." Dan itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus berulang kali. Tetapi Tuhan Yesus pada akhirnya mengatakan, "Kehendakmu lah jadi."
Jadi di sini ini pun bukan karena kehendakku, kata Tuhan Yesus secara manusia. Kalau kehendakmu, jadilah. Maka akhirnya setelah Tuhan Yesus mengatakan yang demikian, datanglah malaikat memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus ini. Kemudian poin yang ketiga, menyediakan tempat bagi umat ketebusannya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kembali ke surga, itu menyediakan tempat. Memang kalau kita teliti kebenaran demi kebenaran, sejak kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka sebetulnya pintu rahmat Tuhan itu terbuka secara nyata dan diterangkan di dalam kitab Injil. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya kepada Bapa, maka terbelahlah tirai bait Allah. Tirai bait Allah yang membatasi ruangan suci dan ruangan maha suci itu robek. Jadi tidak ada batasan di sana. Sehingga umat yang tadinya menurut perjanjian lama itu kalau beribadah kepada Tuhan harus melalui perantaraan imam besar. Korban-korban pun harus disembelih lebih dulu. Baru umat itu boleh datang. Itu pun tidak kepada ruangan kudus. Ya, tapi di halaman. Hanya imam-imam saja yang boleh masuk ke ruangan kudus, apalagi ruang maha kudus. Itu hanya imam besar 1 tahun sekali boleh masuk ke sana dengan membawa darah korban. Jadi menyediakan tempat bagi umat ketebusan Tuhan dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah kamu gelisah. Janganlah, dalam terjemahan bahasa Jawa, atimu ojo podo susah, ojo podo bingung. Margo aku munggah marang kratone swarga, nyawesake panggonan kanggo sira kabeh. Terjemahan lama, terjemahan bahasa Jawa lebih agak jelas di sana. Surga terbuka melalui kurban darah Yesus, yang otomatis pintu pengampunan itu terbuka dan mereka mendapat tempat yang disediakan oleh Bapa karena kematian anaknya, bahkan karena kebangkitannya dari antara orang mati. Tuhan Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, tersedia tempat di sana. Seberapa banyak yang dibutuhkan, sebesar jumlah daripada orang-orang yang menerima korban pengampunan dari Yesus di atas kayu salib. Yang keempat, supaya penghibur itu datang. Penghibur yaitu Roh Kudus, oknum daripada Tritunggal Allah, Roh Allah, itu disebut penghibur. Ya. Selain daripada dinyatakan di sana sebagai penghibur, dia adalah roh kebenaran. Dan dia adalah Roh Kudus itu sendiri. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, ayat ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, di sana dikatakan bahwa aku kembali kepada Bapa.
supaya Roh Kudus itu datang kepadamu. Ya, sebab kalau aku tidak naik kepada Bapa, maka ia tidak akan datang kepadamu. Ini pun lagi-lagi kembali kepada urutan jadwal yang sudah ditentukan oleh Allah Bapa. Dalam pengertian sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dari masa kelahirannya, pelayanannya, mujizat-mujizat yang dilakukan, kemudian penyelesaian daripada dosa manusia dengan penebusan di atas kayu salib, itu pekerjaan Yesus selesai. Karena pekerjaannya selesai, maka dia harus kembali ke tempat asalnya. Dan oknum ketiga daripada Tritunggal Allah yang menggantikan pelayanan daripada Tuhan Yesus yang bagi penyelamatan, penebusan gereja Tuhan sudah selesai. Kemudian Roh Kudus inilah yang akan meneruskan pelayanan daripada Tuhan Yesus di muka bumi. Ya, paling tidak menyertai mereka dengan tanda-tanda, dengan karunia-karunia, dan dengan buah-buah roh. Itu semua disediakan bagi para pelayan Tuhan yang disahkan menurut rencana dari Bapa untuk membangun gerejanya di muka bumi ini. Poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima, kedatangan Roh Kudus dimungkinkan kerajaan Israel dipulihkan. Di dalam ayat-ayat yang baru kita baca tadi, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, murid-murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, pada waktu inikah maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Memang pada waktu itu ada dua persepsi yang berbeda. Israel menantikan kerajaannya secara harafiah itu dipulihkan. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, kalau kerajaan Israel itu dipulihkan, itu berbicara mengenai Israel rohani. Jadi kerajaannya itu bukan duniawi, bukan samawi, ya, yang dilihat dengan kasat mata, ya, tetapi kerajaan Israel yang dimaksud adalah kerajaan rohani, surgawi. Sama seperti Yerusalem itu ada Yerusalem dunia di timur tengah sana, tapi menurut kitab Wahyu dikatakan bahwa kita menantikan kedatangan kerajaan Yerusalem baru, di mana hanya terdapat kebenaran, di mana hanya terdapat kekudusan. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai 8. Murid-murid meminta kepada Tuhan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Kerajaan Israel terdiri daripada bukan keturunan daripada Yakub yang akhirnya disebut Israel itu sebagai keturunan daging, tetapi dari berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai suku dan kaum, mereka itu adalah menjadi keturunan-keturunan Israel secara rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah rangkuman dari apa yang saya sampaikan dengan mengingat hari kenaikan dan yang dicatat oleh kalender, ya, dunia percaya atau tidak, tetapi kalender mencatat dari tahun ke tahun
mengenai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kenaikan Isa Al-Masih ke surga, itu pertama karena tugasnya sudah selesai, dan dari sana ia menyediakan tempat bagi umat ketebusannya, supaya kelak di kemudian hari saudara dan saya bersama dengan Yesus dan Allah Bapa menjadi satu. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Harapan kita semua tetap jaga iman, jaga kondisi rohani kita dengan tekun membaca Alkitab, karena pengharapan yang demikian tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Tuhan memberkati kita sekalian, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu dalam jadwal perayaan peringatan hari-hari besar umat Kristiani masih menyisakan adanya peristiwa besar yang terjadi, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang kemudian dilanjutkan dengan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan untuk memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kuasa, memberikan kepada kami hak secara sah untuk melanjutkan pelayanan daripada Tuhan Yesus di muka bumi ini, yaitu di dalam rangka memberitakan Injil kepada segala bangsa. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Biarlah kasih setia daripada Tuhan akan terus memberikan kepada kami motivasi, memberikan kepada kami visi yang jelas, bahwa pengharapan yang sedemikian tidak diberikan kepada segala bangsa, kecuali bagi orang-orang yang telah memiliki hak ahli waris karena karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami masih mengingat adanya wabah yang terjadi, pandemi virus corona, yang sampai pada hari ini belum nampak adanya perubahan perkembangan untuk menuju kepada berakhirnya wabah ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, para menteri yang berwenang, kemudian dunia kesehatan, para dokter, para perawat dengan jajarannya, bahkan semua relawan yang bekerja dengan tanpa pamrih, yang tujuannya adalah pemulihan yang bisa terjadi. Kami berdoa agar Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kesehatan yang prima kepada mereka, sehingga mereka boleh melayani semua orang, terutama yang pada hari-hari ini terpapar adanya virus ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Dan sekarang saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati, mata rohani tertuju kepada Bapa di surga yang memberikan kepada saudara berkat rohani. Kiranya berkat itu juga yang selalu dilimpahkan kepada kita di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bekerja, Allah yang punya rencana, Allah yang membuat janji, adalah Allah-Allah yang setia, maka Ia juga yang berkuasa menggenapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.